Gresik yoiku kutha pesisir lor nang Jawa Timur. Dikenal dadi salah siji gerbang awal mlebu Islam nang Pulo Jawa. Panggone sing strategis nang jalur perdagangan internasional ndadekno Gresik ket abad 13 dadi pelabuhan sing rame diampiri para bakul-bakul gedhe teka negara Arab, Persia, Gujarat, ambek Tiongkok. Teko interaksi perdagangan iku mau, ajaran Islam mulai dikenalno nang masyarakat kuno. Dulur, ya apa kabare? Muga-muga sampean seger waras, akeh rezekine. Blakran dina iki jange ngejak sampean kabeh ngluroni riwayat sejarahe Pondok Pesantren Komarudin Bungah Gresik. Ono apa ae nang jeroe Pondok Komarudin? Ojo nang-nang semanterus blakraanku. Nang wilayah pesisir lor Jawa Timur, persise nang Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Ngadeg jejeg blegere lembaga pendidikan Islam sing duwe oyot sejarah dawa ambek peran gedhe nang wilayah dakwah didik umat, yaiku Pondok Pesantren Komarudin. Pondok Komarudin didirikan kalih Mbah Komarudin pada tahun 1757. Beliau sebenarnya sudah memiliki pesantren tenggene daerah Pringgoboyo, Meduran, Lamongan. Tapi atas permintaan salah satu santri beliau yang menjadi Bupati Tenggene Gresik, inggih menika Kanjeng Raden Tumenggung Tirtareja, maka beliau kemudian membantu dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kabupaten Gresik. Maka dari itu pondok yang semula asalnya tenggene daerah Pringgoboyo dipindah tenggene Gresik, tepatnya tenggene Dusun Sampurnan menika, Sampurnan Bungah Gresik. Mbah Komarudin memang beliau adalah salah satu dzurriyyah daripada Mbah Joko Tingkir, baik beliau ataupun dari istri beliau sama-sama dari dzurriyyah Mbah Joko Tingkir. Memang tujuan pertamanya adalah untuk memenuhi janji kepada salah satu santri beliau nggih menika Kanjeng Raden Tumenggung Tirtareja. Sudah pernah berjanji, kalau nanti saya jadi bupati, tolong jenengan ewangi. Dan dilalah kok akhirnya Tirtareja niki nggih dados bupati tenanan. Akhirnya nggih ditagih janjine. Dan memang di era itu 1700-an itu di Gresik setelah Giri Kedaton niki hancur dengan perang saudara antara Giri kali Mataram, maka otomatis lembaga pendidikan di area Gresik niki mboten enten. Maka bisa dikatakan bahwa Pondok Pesantren Komarudin ini adalah pondok pertama di Gresik setelah era Giri. Pondok pesantren niki dibangun ambek pawongan ulama gedhe karismatik Kyai Haji Komarudin sing dikenal dadi tokoh nyebarno ajaran Islam nang wilayah Gresik ambek nang sekitare. Mbah Komarudin itu aslinya saking Lasembonang. Saking Lasembonang, beliau mengembara nyantri di beberapa pondok pesantren, dan yang paling lama niku tenggene Ponorogo ten Nyai Ageng Besari. Disitulah beliau bertemu dengan Kanjeng Raden Tumenggung Tirtareja saat beliau kecil. Posisi Mbah Komarudin sudah menjadi ustadz. Nah, maka kemudian dititipkan ke Mbah Komarudin untuk dididik oleh Mbah Komarudin. Dan Tirtareja ini senang dengan ustadznya ini, maka beliau juga akhirnya mohon bimbingan, nanti misalnya kalau saya benar-benar jadi bupati, tolong saya terus dibimbing. Dan akhirnya cita-cita itu terlaksana. Kalau mondoknya banyak, jadi Jawa ini kait Jawa Wetan sampai Jawa Kulon, niku nggih pernah dijelajahi semuanya kali Mbah Komarudin. Beliau di Jawa Barat termasuk mengambil sanad Thariqah Satoriyah dari putranya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kemudian juga beliau sampai menjelajah ke Pulau Madura untuk menimba ilmu. Jadi jangkep
Jawa niki wilayah Jawa semuanya sudah dijelajahi kali Mbah Komarudin. Tekun, ikhlas, ambek semangat dakwahe sing dhuwur, Kyai Komarudin mulai mulang ngajarno ngelmu agama kaya Al-Qur'an, fikih, tauhid ambek tasawuf nang santriye sing teko akeh maceme daerah. Jadi ketika Mbah Komarudin datang ke sini, beliau ini datang sekitar 200 tahun setelah Desa Bungo didirikan oleh Mbah Kyai Gede. Di area Sampurnan ini kayaknya dulu adalah kampung, tapi ditinggal sama penghuninya dan ditinggal sudah lama sekali. Buktine temriki niku pun dados hutan malih. Banyak pohon-pohonnya, akhirnya Mbah Komarudin minta izin untuk babat alas temriki, dan ketika beliau babat alas menemukan enten satu sumur. Sumur alhamdulillah sampai sekarang ini airnya tasik nyumber. Dan kemudian itu sekarang sumurnya di area Pondok Putri. Lalu ada jublang kolam mandi yang areanya sekarang ada di Pondok Putra. Jublang ini uniknya dari dindingnya, dari lantainya, jublang ini disusun saking watu yang gede-gede nih. Jadi mboten kok saking lempung mboten, tapi ini jublangnya berupa batu. Jadi bukti bahwa di sini dulu sudah ada kampung, tapi nggak mungkin ditinggal sama penghuninya. Dan kemudian Mbah Komarudin memanfaatkan area Sampurnan menika. Panggone sing strategis nang Desa Bungah sing akhire dikenal dadi kawasan religius nang Kabupaten Gresik. Dadekno pesantren iki cukul berkembang dadi punjere pendidikan Islam sing duwe pengaruh gede. Sakliyan iku nang riwayat sejarahe pesantren iki duwe peran mbina masyarakat nang jaman-jaman angel, termasuk nang jaman penjajahan. Pesantren Komarudin nandurno semangat Islam ambek cinta tanah air. Nang tengahe lingkungan religius Pondok Pesantren Komarudin Desa Bungah Gresik, nang sisih lor pondok ana omah-omah kuno sing arsitekture khas. Omah-omah iki dadi seksi bisu sejarah mlakune wektu. Bangunan omah iki gak ado teko deretan asrama santri ambek masjid pesantren. Ditontok teko ngarepan ancen nyimpen hawa sing tenang ambek nyimpen cerita dawa. Onoe omah kuno iki gak cuma blegere bangunan lawas. Omah lawas iki ndadekno pangeling oyote sejarah ambek perjuangane para syuhada sing wis ndunungno pendidikan Islam nang wilayah Bungah. Pertama kali ke sini Mbah Komarudin itu beliau membangun Langgar Agung Sampurnan. Langgar Agung, tentu langgarnya sekarang sudah direnovasi berkali-kali. Termasuk dalam yang kita tempati untuk acara ini juga dulu adalah tempat dalam yang dibangun oleh Mbah Komarudin. Di sini juga ada yang disebut Masjid Kanugrahan. Masjid Kanugrahan itu pas di samping makamnya Mbah Komarudin. Kalau Masjid Kanugrahan itu didirikan oleh Mbah Yai Ismail, pengasuh ke-6 Pondok Pesantren Komarudin. Jadi saat itu beliau menjadi penanggung jawab, menjadi takmir Masjid Kyai Gede Bungah. Saat itu masjid ada renovasi, maka kemudian saking adile tiang zaman semanten, jadi sedaya material. Karena ini untuk pembangunan masjid, maka sedaya material kedah suci. Maka material ini kemudian disucikan, dicuci semuanya di jublang tempat pemandian santri, yang itu juga hasil penemuan Mbah Komarudin. Nah, sedaya material niku dicuci, dibersihkan, jangan sampai ada najis karena ini untuk pembangunan masjid. Maka kemudian material ini dibawa ke area Masjid Kyai Gede Bungah, dibangun. Tapi kok ternyata masih ada sisa beberapa material. Akhirnya atas petunjuk Mbah Ismail, ini tolong didadekno masjid sisan, karena ini adalah
hasil dari sisa-sisa pembangunan masjid, maka yo didadekno masjid. Makanya di Pondok Komarudin ini ada Langgar Agung, langgar tapi gede, ono Masjid Kanugrahan, masjid tapi cilik. Dan masjid ini memang tidak sebagai masjid jami, ya hanya terutama ditempati itikaf untuk emak-emak. Ya, hanya emak-emak ini sedikit terbantu itikaf buat nusa tebe-tebe dan masjid kiai gede cukup tenggane Masjid Kanugrahan menika. Nang tengahe modernisasi bangunan pesantren terus berkembang, omah iki sik tetep dipertahano dadi simbol kesinambungan tradisi ambek nilai-nilai sing luhur. Ngadepi perkembangan zaman ambek jumlah santri sing tambah akeh, fungsi langgar kuno gelem gak gelem kudu ngetutno mlakune zaman. Bangunan iki sing biyen dadi langgar cilik saiki dadi bangunan masjid gede ambek panggonan sinau para santri. Langgar kuno sing saiki dadi masjid iku gak cuma bangunan fisik, tapi dadi simbol kesinambungan tradisi. Bukti nek warisan spiritual tetep terus ono. Masya bentuk ambek fungsine ngetutno kebutuhane zaman. Nang di sore langit mbungah sing iup, bangunan niku tetep ngadeg jejeg, hening, prokoh, ambek dadekno berkah. Zaman awal-awal biyen pembelajaran nang pesantren Komarudin kentel nemen nggunakno metode tradisional khas pesantren salaf, yaiku sorogan ambek bandongan. Sorogan iku metode sinawi jerijen santri ngadep nang yai pas maca ambek njelasno isine kitab. Metode iki nglatih teliti, sabar, ambek mahami sing jero. Nek bandongan, yai maca ambek nerangno kitab sing langsung disemak santri ambek njelasno maknane kitab kuning nang para santri. Metode pendidikan di Pondok Komarudin tentu perkembangannya mungkin sama dengan pesantren yang lain. Di era Mbah Komarudin itu yang paling terkenal di sini adalah ilmu kanuragan, dan Mbah Komarudin sendiri makanya mendapat julukan Mbah Kanugrahan karena beliau memang sangat ahli di bidang kanuragan. Jadi beliau juga termasuk pengamal thariqat Satoriyah, bahkan sudah levelnya level mursyid. Kemudian lambat laun berkembang temriki terkenal dengan pondok fikihnya. Pondok fikih karena yang paling sering diajarkan ya kitab-kitab fikih, kitab nahwu itu yang sebagai kitab standar tenggene masing-masing pondok biasanya kados ngoten. Tapi sini terkenal pondok fikih. Kemudian payak mangsane Mbah Kiai Haji Ismail, beliau niki rencange Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sama-sama santri daripada Mbah Khalil Bangkalan. Begitu tahu bahwa tenggene Jombang, Tentebuireng sudah berdiri madrasah, maka Mbah Ismail ngengken mantunipun nggih menika Mbah Soleh Mustafa yang kemudian menjadi kiai sebagai pengganti beliau, dikengken matur kesah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari karena beliau juga adalah santri daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Dikengken matur untuk bagaimana belajar, bagaimana cara mendirikan madrasah, bagaimana kurikulumnya, plus minta nama untuk madrasah tersebut. Akhirnya diajari kali Mbah Hasyim bagaimana cara mengatur kurikulum madrasah, dan kemudian madrasah itu dikasih nama kali Mbah Hasyim Asy'ari dengan nama Madrasah As-Sa'adah. Dan bahkan nama As-Sa'adah ini mestinya lebih dulu dari nama pondok. Kalau nama pondok dulu itu aslinya Pondok Sampurnan, ini Pondok Sampurnan. Jadi sesuai dengan nama daerahnya, nama dusunnya. Kemudian muncul ada Madrasah As-Sa'adah, lalu nama Komarudin itu muncul di era tahun 70-an ketika kita akan mendirikan sekolah formal yang basisnya adalah ke Dinas Pendidikan.
di saat itu disyaratkan untuk memiliki yayasan. Lalu disepakati bahwa nama yayasan yang dipilih adalah Yayasan Pondok Pesantren Komarudin sesuai dengan nama pendirinya. Jadi malah nama Komarudin itu viralnya belakangan. Kalau dulu sebutannya sini Pondok Sampurnan. Untuk metode pendidikan, setelah era Mbah Ismail itu ada Madrasah As-Sa'adah tanpa level, maksudnya tidak ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pokoknya Madrasah As-Sa'adah. Lalu di era Mbah Soleh Mustafa, ini kemudian dikembangkan, ada TK, ada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, terus kemudian berkembang lagi ada SMP, ada SMA, kemudian di masa abah saya, Romo Yai Ahmad Muhammad Al-Hamad, itu kemudian ada juga SMK, lalu juga ada perguruan tinggi yang sampai sekarang disebut dengan Universitas Komarudin. Jadi di sini memadukan antara pendidikan tradisional ala pesantren, ngaji bandongan, ngaji sorokan, itu masih ada kita lestarikan, plus juga di sini juga ada sekolah formal dengan berbagai macam jenjangnya, juga yang di SMK maupun di perguruan tinggi dengan berbagai macam jurusannya, baik itu yang jurusan keagamaan, pendidikan maupun jurusan teknik, itu semua kami ajarkan kepada para santri. Pesantren Komarudin gak cuma panggonan gethok tular ngelmu, tapi dadi ruang bentuk karakter ambek peradaban teko generasi nang generasi selanjutnya. Santri gak cuma dikai kaweruh ngelmu agama, tapi ngekei ngelmu tanggung jawab sosial gawe ngabdi nang masyarakat. Kami juga memiliki program tahfidz. Untuk program tahfidz ini terintegrasi antara yang di asrama maupun yang di kelas. Kalau di unit-unit atau di lembaga pendidikan yang ada, itu memang ada kelas khusus tahfidz. Jadi nanti yang di kelas khusus tahfidz ini, di setiap 2 jam pertama, setiap harinya, itu ada lalaran khusus, setoran khusus kepada guru tahfidz. Itu kalau di sekolah yang masuk ke kelas tahfidz. Kalau yang di asrama kami perkuat, ada setoran khusus ba'da subuh, ba'dal asar, dan nanti ba'dal isya. Jadi agar santri-santri ini bisa mengejar target. Kalau target minimal, itu para santri per tahunnya adalah 2 juz, per tahunnya 2 juz, jadi 1 semester 1 juz. Jadi lulus kalau sanawiyah saja misalnya 3 tahun, ya mendapat 6 juz, ditambah aliyah 6 juz lagi menjadi 12 juz. Itu target minimal. Tapi alhamdulillah setiap tahun enten mawon santri-santri niku sing khatam 30 juz. Meskipun dengan berbagai macam kegiatan yang padat, tapi ternyata karena para santri tahfidz ini biasanya kecerdasannya lebih daripada yang lain, maka ada yang bisa menghatamkan 30 juz meskipun hanya 3 tahun atau 6 tahun. Dawahe riwayat metode ngangsu kaweruh nang Pondok Pesantren Komarudin nyermeno tlatene lembaga pesantren njaga tradisi sing tetep ngetutno perkembangane jaman. Teko metode sinau sing sederhana iku mau ndadekno bagian teko ikhtiar dawa gawe nyithak generasi sing duwe pondasi ngelmu agama, subasita manfaat gawe sapa wae. Saliyane iku, saben wulan Ramadan suasana nang Pondok Pesantren Komarudin krasa beda ambek nang dina-dina biasae. Wayah sore jange buka, kabeh para santri mari sinau nyiapno tradisi talaman gawe buka bareng. Talaman gak cuma cara ngedumno panganan. Nang ndukure lengser gedhe menu buka ditata apik. Kaya sego anget, jangan ambek iwake. Saben talam utawa lengser situk diubengi 6 santri. Gak ana sekat, gak beda-bedakno.
kabeh nglumpuk nang kuno, nang tradisi talaman. Gawe para santri Pondok Komarudin, talaman duwe makna simbol ukhuwah, ngraketno seduluran, nyukulno rasa empati nang kabeh santri. Alhamdulillah untuk beberapa kegiatan, sebagaimana umumnya tiyang NU niku kan likul makanin makanun. Saben di panggonan kudu ana mangan-mangane. Lah temriki termasuk Tim Komarudin niku kami tetap melestarikan budaya makan bersama melalui talam utawa temriki sebutane lengseran, lengseran. Jadi beberapa kali kegiatan kita di sini mangane melalui lengser menika dipangan bareng-bareng. Terutama juga untuk saat ini adalah kegiatan buka bersama para santri, buka bersama menggunakan lengser menika. Alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh donatur terutama dari Bapak Ibu guru sendiri yang memberikan sumbangan, juga saking warga, juga saking beberapa perusahaan di sekitar sini banyak yang nyumbang. Alhamdulillah akhirnya acara ini tetap istiqomah bisa terlaksana. Untuk menu lengseran menika nggih variatif, jadi ya menyesuaikan. Pas enten ayam ya dimasakno ayam, pas enten bandeng ya dimasakno bandeng, nggih tergantung napa onoke napa. Nggih kadang oleh nggih mboten mesti. Kadang niku enten ujug-ujug nyumbang janganan sak ronjot, nggih iki dimanfaatno. Ya aja sampai niki dibuang sia-sia. Jadi sing ono nggih iku yang kita manfaatkan. Mungkin yang bisa kita ambil ibroh dari semangat juangnya Mbah Komarudin dalam menyebarkan agama Islam adalah menjadi manusia bermanfaat dimanapun engkau berada. Sebenarnya beliau ini sudah memiliki pesantren tenggene Kanugrahan Pringgoboyo Lamongan, tapi atas dasar menepati janji beliau kemudian pindah ke Gresik dan tetap menjadi orang yang bermanfaat tenggene Gresik, tetap bisa memperjuangkan agama Islam, bisa menyebarkan agama Islam dimanapun berada. Nang wulan Ramadan, tradisi iki dadi pangiling nek ngibadah iku gak hubungan nang Gusti Allah ae, tapi cara ning ngramut hubungan sak padha-padha. Saliyane iku gawe awakmu sing senengane nyangkruk golek inspirasi nang bungah ana panggonan warung kopi legend rek. Ya iki Warkop Yasak sing manggon nang Jalan Raya Dukuh Bunga Gresik. Warkop Yasak iki dodolan pertama ke tahun 1975. Yasak iku dijupuk teko jeneng wong, yaiku Abah Yasak, sing saiki diterusno anake generasi kedua. Warkop Yasak buka dasar ke jam 7 isuk sampai jam 5 sore. Pas waya posoan buka dasar mari maghrib sampai tutup jam 1 bengi. Nang kono ana pilihane rek. Ana kopi kasar, kopi halus, kopi susu, ambek kopi jahe. Rego kopi sak cengkir 6.000 repis. Rene ora wis talah.